Baik. Pada pertemuan lalu kita sudah menjelaskan beberapa faedah kandungan yang terkandung atau yang terdapat dalam ayat dalam surah Nisa yang merupakan ayat yang pertama yang pengarang bawakan dalam masalah al-khauf minasyirk, wajibnya untuk takut terhadap kesyirikan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni semua bentuk kesyirikan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah tingkat kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan telah kita jelaskan bahwasanya pendapat yang paling benar di kalangan para ulama dalam menafsirkan ayat ini, bahwasanya kesyirikan yang diinginkan dalam ayat ini adalah kesyirikan dengan semua bentuknya. Semua bentuk kesyirikan masuk dalam kategori la yukfar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga jelaskan bahwasanya tidak diampuninya dosa tersebut, dosa kesyirikan tersebut, ini berlaku bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan belum bertobat. Adapun bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan tapi dia bertobat sebelum meninggalnya, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam keumuman ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Maka maksud semua bentuk kesyirikan tidak diampuni adalah kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Sebagaimana nanti akan datang penegasannya dalam hadits Ibnu Mas'ud dan juga dalam hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Dan dari ayat ini jelas menunjukkan atau wajibnya seorang itu untuk takut dari perkara kesyirikan. Bagaimana tidak? Dia dengan semua bentuk-bentuknya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kerusakan yang paling besar ada kerusakan dalam masalah ini. Dalam masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbaikan yang paling besar adalah perbaikan dalam rangka menghapuskan perkara ini. Itu perbaikan yang menghapuskan kesyirikan dengan menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam Al-Qur'an sangat banyak penegasan tentang orang-orang musyrikin tersebut, yufsiduna fil ard. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, walaupun yang diinginkan di sini berbuat kerusakan mungkin dalam bentuk merusak ini, alam seperti merusak alam atau merusak kemasyarakatan dan lainnya. Cuma sebesar-besar kerusakan yang mereka buat adalah dengan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya para anbiya dan orang-orang yang mengikuti mereka disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa mereka adalah orang-orang yang muslih, adalah orang-orang yang memperbaiki. Kenapa? Karena mereka memperbaiki manusia dengan tauhid. Oleh karena itulah dalam hadits riwayat yang Muslim, Rasulullah SAW telah menegaskan, la taqumu as-saatu hatta ma yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi yang bilang Allah Allah. Artinya, jangankan perkara tauhid, ucapan Allah pun tidak ada di muka bumi ini. Baru ketika itu tegak hari kiamat. Ini menunjukkan pada kita bahwasanya tauhid itu sebab baiknya alam semesta ini. Tauhid sebab merupakan sebab kebaikan bagi manusia. Dan sebaliknya kesyirikan jauh dari niat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebab terbesar kehancuran alam ini. Nah, oleh karena itulah manusia yang paling baik adalah manusia yang mengajak manusia kepada tauhid, mendawai mereka, memperingatkan mereka dari perkara-perkara kesyirikan, menyuruh mereka untuk menghentikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mentahdzir, memperingatkan mereka, mengancam mereka dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyirikan tersebut. Nah, oleh karena itulah disebutkan bahwasanya tatkala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan atau mengirimkan dakwah-dakwah beliau lewat surat-surat kepada raja-raja atau pembesar-pembesar atau ulama-ulama di ketika itu yang mayoritas terjun dalam kesyirikan menyembah orang-orang soleh, mencari berkah dari orang-orang soleh dan berdoa kepada kuburan orang-orang soleh. Padahal ulama alim dalam masalah fikih terkenal waktu itu. Maka tatkala beliau mengirimkan surat seperti itu, dibalas oleh mereka dengan balasan-balasan yang tidak sepantasnya. Mengatakan bahwa beliau menginginkan kedudukan, beliau menginginkan harta, beliau menginginkan ini dan lainnya. Ajakanmu tidak sahih, tidak benar. Maka beliau pun menjawab, setelah membalas kembali, menjelaskan tentang kandungan tauhid, maka beliau menutup suratnya
dengan perkataan kata beliau, seandainya kalian adalah kaum yang berakal, atau seandainya kalian memahami apa yang saya dakwai, hakikat apa yang saya dakwai kepada kalian, seandainya kalian memahami, mengakali hakikat apa yang saya dakwai kalian kepadanya, maka tentu saya adalah orang yang paling kalian cintai, paling kalian hargai daripada ayah-ayah kalian dan ibu-ibu kalian, anak-anak kalian. Akan tapi kalian adalah kaum yang tidak berakal. Demikianlah orang yang mengajak kepada tauhid, mentahdir, melarang dari berbuat kesyirikan, itu adalah manusia yang paling baik terhadap mereka. Nah, baik. Kemudian dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang Al-Khawarij dan orang-orang Al-Mu'tazilah. Yang mereka berpendapat bahwasanya pelaku dosa-dosa besar itu keluar dari Islam. Kafir, keluar dari Islam. Bahkan sebagian orang-orang Khawarij ekstrimnya, mereka mengatakan walaupun dosa-dosa kecil. Dan ini ayat sebagai bantahan pada mereka. Karena Allah berfirman ketika menyebutkan tentang dosa selain kesyirikan, dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan dosa di bawah kesyirikan adalah kabirah, dosa-dosa besar. Dan dikatakan dosa besar, masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa-dosa besar ini adalah masih muslim, tapi dia adalah seorang muslim yang naqisul iman, adalah mukmin yang kurang keimanannya. Dan telah warid nusus Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang berbuat dosa besar masih dianggap muslim. Seperti dalam Al-Quran sebutkan, wa in ta'ifatan minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok kaum mukminin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Dikatakan ada dua kelompok yang saling berperang. Dua kelompok mukmin saling berperang. Ini berperang, saling bunuh, dosa besar. Tapi tetap disifati oleh Allah, wa in ta'ifatan minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok dari kalangan mukmin, menunjukkan dosa pembunuhan tidak sampai mengeluarkan seorang dari iman, dari Islam. Begitu dalam hadis Rasulullah SAW. Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Kalau ada dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya dalam neraka. Dikatakan kalau bertemu dua orang muslim, padahal saling membunuh, disifati keduanya masih muslim. Nah, dan banyak nusus yang lain yang menjadi bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Dan ini adalah pemahaman yang berkembang di zaman ini, terutama Khawarij, Mu'tazilah. Mereka dengan mudahnya mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar, mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mengkafirkan orang-orang yang berbuat zina, mengkafirkan orang-orang yang membunuh, mengkafirkan orang-orang yang minum minuman keras sehingga halal untuk dibunuh. Kata mereka, nah ini adalah bentuk-bentuk takfir, pengkafiran terhadap kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan burhan dan argumen padanya. Baik. Ini lihat bagaimana besarnya dosa kesyirikan tersebut. Oleh karena itulah wajar dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam bentuk kengerian dan kerugian orang-orang yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan dalam ayat tersebut, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Mensifatkan bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan sama sekali tidak punya hujjah, sama sekali tidak punya argumen terhadap perbuatan tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembahyang lain, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki burhan sama sekali. Nah, la burhan lahu, tidak ada burhan, argumennya sama sekali. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Perhitungannya kelak di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun. Semuanya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat kekafiran. Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adalah perumpamaan yang sangat jelek. Disebutkan dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas samai fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Sesungguhnya orang-orang barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian dia disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Karena orang-orang yang berbuat kesyirikan adalah makhluk yang paling bodoh dan yang paling tidak berakal, dan yang paling sesat dan kesesatan yang sangat nyata.
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Di ayat lain dikatakan, faqad iftara isman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat kedustaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dia mengambil tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim, karena menempatkan ibadah bukan pada tempatnya yang sepantasnya. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi ini kezaliman akbar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam Al-Quran banyak hujah-hujah akliyah yang mengharuskan orang-orang berbuat kesyirikan adalah orang-orang terberakal. Disebutkan ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Nah, bagaimana tidak? Mereka adalah kaum yang berakal, mengetahui hal tersebut. Meyakini bahwa Allah mencipta, meyakini bahwa Allah yang menguasai, mengatur. Tapi hal tersebut tidak bisa mengantarkan mereka kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Wa in yaslubuhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dha'fa at-talib wal matlub. Sesungguhnya orang-orang atau siapa saja yang kalian doai selain Allah Subhanahu wa taala, ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dhubaban. Mereka tidak sanggup menciptakan seekor lalat walau ijtama'u lahu. Walaupun mereka berkumpul untuk menciptakan. Nah, wa yaslubuhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Seandainya pun lalat, kalau lalat mengambil satu perkara, satu makanan, satu bagian dari mereka, maka mereka tidak sanggup merampas kembali dari lalat tersebut. Dha'fa at-talib wal matlub. Lemah orang yang minta dan yang dimintai. Nah, ini beberapa nusus. Dan akan datang nanti nusus-nusus yang lain dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bagaimana bahayanya dan ngerinya kesyirikan tersebut. Baik. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan dalam rangka mentahdir dan memperingatkan dari kesyirikan ini, kata beliau, wa qauluhu ta'ala wajnubni wa bani an na'budal asnam, atau wa qala al-Khalil alaihi salam wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan berkata al-Khalil alaihi salam, al-Khalil khullah, dari kata al-khullah yaitu kecintaan yang sangat mendalam, yang mana tak kala jiwa seorang itu, hati seorang tersebut telah dipenuhi oleh kecintaan terhadap sesuatu, maka sesuatu itu dikatakan khalilnya. Dia sangat saking penuhnya hatinya dengan kecintaan terhadap sesuatu tersebut, tidak cukup lagi untuk mencintai selainnya. Tidak sanggup lagi untuk menyerahkan cinta yang semisal dengannya kepada selainnya. Makanya, dan khalil yang diinginkan di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua khalil. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menegaskan, "Inna Allah qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan saya sebagai khalilnya, kekasihnya, yang paling dia cintai. Sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nah, ini khalil. Dan maratib khalil itu lebih tinggi daripada maratib habib. Tingkatan khalil lebih tinggi daripada tingkatan habib. Walaupun kalau terjemahkan bahasa Indonesia dua-duanya kekasih atau yang dicintai. Nah, cuma tingkatan khalil ini jauh lebih tinggi daripada maratib tingkatan habib. Oleh karena itulah tidak pantas ketika seorang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah khalilullah, sedangkan Nabi Muhammad adalah habibullah. Pensifatan Nabi Muhammad dengan habibullah ini adalah perkara yang kurang pantas dan merendahkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau bukan habibullah, tapi khalil, lebih tinggi daripada sekedar habib. Khalilullah, kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun habib, kalau katakan Nabi Muhammad adalah habibullah, tidak ada keistimewaan dengan hamba-hamba yang lain. Kenapa? Karena Allah punya banyak habib di antara banyak hambanya, di antara para hambanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Berarti semua yang muhsin adalah habibullah. Ya? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Semua orang yang bertobat adalah habibullah. Nah, Rasulullah tidak bisa disetarakan dengan seperti itu. Dia lebih tinggi, yaitu khalil.
Dia adalah Khalil Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengangkat siapapun di antara hambanya menjadi khalilnya kecuali dua makhluk Allah yang paling mulia ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Nah, berkata Al-Khalil alaihi salam, berkata Nabi Ibrahim alaihi salam sebenarnya dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai di sini disebutkan sampai ayat 35. Nah, doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Wajnubni, dan jauhkanlah saya, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Kenapa? Disebutkan ayat setelahnya dalam surah Ibrahim ayat 36, "Rabbi wa rabbuk innahunna", sesungguhnya mereka tersebut, asnam tersebut, sembahan-sembahan tersebut, adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bagaimana kedudukan Nabi Ibrahim telah disebutkan di awal bab tentang man haqqaqat tauhid. Disebutkan bagaimana sifatnya beliau Nabi Ibrahim. Nah, inna Ibrahima kana ummah qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Lihat sifat-sifat sempurna. Nabi Ibrahim adalah ummah yang dijadikan patokan, tuntunan, rujukan dalam masalah tauhid dan dalam masalah lainnya. Dia adalah ummah yang dijadikan patokan, yang terkumpul padanya semua khisalul khair, semua unsur-unsur kebaikan, perkara-perkara kebaikan. Ummah. Qanit adalah orang yang kunut, konsisten, komitmen, istiqamah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berpaling kepada kesyirikan. Hanifa, condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Walam yakun minal musyrikin, dan sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sifat Nabi Ibrahim dengan sifat yang sangat sempurna. Nah, dan saat melihat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia akan mendapatkan sirah perjalanan yang sangat luar biasa dari seorang hamba yang menunjukkan keikhlasan, kemurnian, kesabaran, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendirian, satu-satunya mukmin di kaumnya ketika itu. Semuanya kaumnya yang berhala kecuali beliau. Nah, menghujai kaumnya dengan menghancurkan patung-patung, menghujai kaumnya dengan memperlihatkan pada mereka ini bintang, ini matahari yang kalian sembah ini. Mereka semua terbenam, karena yang disembah tidak mungkin terbenam. Beliau menghujai kaum sendirian. Sampai pada puncaknya beliau dibakar, Allah selamatkan, diusir, keluar dari kampungnya. Nah, diberikan rezeki dengan istri yang salihah. Kemudian setelah itu tidak memiliki anak. Dalam jangka waktu yang lama Allah turunkan padanya, berikan rezeki padanya seorang anak. Besar anaknya, balik, disuruh sembelih lagi, dilaksanakan pula. Betul-betul menunjukkan keikhlasan dan kesabaran beliau alaihi wassalam. Terkumpul padanya seluruh sifat-sifat kebaikan. Bersama dengan itu, apa doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala? Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunan-keturunanku, anak-anakku, an-na'budal asnam, dari menyembah berhala. Kenapa? Ini hasil kesimpulan beliau sepanjang beliau hidup, melihat bagaimana keadaan kesyirikan tersebut. Dan kesyirikan zaman beliau tidak jauh dengan kesyirikan zaman ini. Tidak jauh berbeda. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Nah, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, atau berkata Ibrahim At-Taimi, salah seorang pimpinan tabi'in ketika itu, kata beliau, "Wa man ya'man al-bala'a ba'da Ibrahim." Kalau begitu, siapa sekarang yang bisa merasa aman dengan fitnah syirik ini setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saja bersama dengan kedudukan dan ketinggian kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari semua bentuk-bentuk kesyirikan. Tidak hanya beliau, tapi juga anak-anak beliau. Maka siapa yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, dalam ayat ini ada beberapa perkara yang menunjukkan bagaimana bahaya kesyirikan tersebut. Maka perkara yang pertama yang minta dijauhkan dari kesyirikan ini adalah Nabi Ibrahim, bukan sembarang orang, Nabi Ibrahim. Jadi yang minta adalah Nabi yang paling mulia, termasuk Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang paling mulia. Ini sisi yang pertama, menunjukkan bagaimana bahaya kesyirikan. Kenapa? Karena ternyata yang minta berlindung dari syirik adalah makhluk di antara makhluk yang paling mulia. Sisi yang kedua, itu pun yang minta dilindungi dari kesyirikan bukan dirinya, tapi baninya, anakku juga, keturunanku sampai hari kiamat.
Nah, ini menunjukkan lebih besar takutnya. Kenapa? Bukan sekedar dirinya yang dimintai perlindungan untuk kesyirikan, tapi juga beliau minta perlindungan untuk anak-anaknya, keturunan beliau. Sisi yang ketiga dikatakan wajunubni, kalimat beliau pakai kalimat janabah. Beliau tidak katakan aidni, lindungi saya, atau ba'idni, jauhkanlah saya. Saya dikatakan wajunubni, kalimat janib. Janib itu berasal dari kata sisi. Seperti uang logam. Di sini janibnya, ini janibnya lain, sisi yang lain. Artinya, wajunubni, jadikanlah saya berada di satu sisi dan kesyirikan di sisi yang lain. Dia tidak akan bisa bertemu selama-lamanya. Bagaikan mata uang, tidak akan bertemu sisi kanan dan kirinya. Kalau katakan bait ini jauhkan saya, sekedar jauhkan. Ini doa juga untuk meminta jauhkan dari kesyirikan, cuma lebih ablak, lebih lebih betul-betul menunjukkan bahaya kesyirikan kalau ditarik kalimat wajunubni. Jauhkanlah saya, jadikanlah saya di satu sisi dan kesyirikan berada di sisi lain. Wajunubni wabaniya. Ini 3 kesyirikan. Apa 3 sisi? Baik kesyirikan yang ditunjukkan dalam ayat ini. Sisi yang keempat ditunjukkan dalam ayat setelahnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minnas. Wahai Rabbku, sesungguhnya sembahan tersebut, berhala tersebut telah menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Kalau sedikit orang mungkin tidak masalah. Ini katsiran minnas. Banyak manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk di antara dalil bahwasanya kebanyakan manusia tersebut adalah orang-orang yang menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya kebanyakan itu mayoritas tidak bisa dijadikan tolak ukur kebenaran. Bahkan banyak-banyak nusus Al-Qur'an dan Sunnah mayoritas menunjukkan dari kebatilan. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Karena yang engkau Muhammad mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kita dalam ayat ini dikatakan wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan keturunanku an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Apa makna asnam di sini? Asnam ini bentuk jamak dari kata sanamun. Dan sanam itu adalah semua yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki bentuk, memiliki surah. Nah, apakah surahnya 2 dimensi atau 3 dimensi? Punya tinggi atau tidak punya tinggi? Bentuknya dalam bentuk manusia, dalam bentuk binatang, dalam bentuk pohon atau yang lainnya, dalam bentuk bintang, dalam bentuk batu, apa saja, matahari dan bulan, seluruhnya. Ini sanam. Atau kurang tepat ya. Sanam itu adalah semua yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki surah. Surah yang diinginkan adalah berbentuk. Nah, berbentuk. Dikasih contoh di sini yang kita sebutkan tadi, orang, hewan, atau kepalanya, atau bintang-bintang dan lain-lainnya. Ada. Kemudian al-wasan, adapun al-wasan disebutkan juga dalam Al-Quran tentang al-wasan, atau dalam hadis Rasulullah tentang al-wasan, yaitu semua yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki surah, tidak ada bentuk surah, seperti kubur. Kubur ini kata beliau wasan tapi bukan sanam. Ini cara berbeda antara al-wasan atau mungkin apa namanya? Ya, pencontohan mungkin sudah jelas ya. Kalau wasanam itu semua disembah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki syakal, bentuk. Bentuk surah, surah itu gambar atau bentuknya. Nah, adapun al-wasan itu semua disembah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki syakal suratin. Bentuk surah. Seperti sini disebutkan contohnya gambar. Kubur.
Nah, dan juga mungkin masuk dalam kubur ini dalam bentuk wasan itu adalah gambar-gambar. Allah alam ini gambar-gambar masuk di al-wasan. Adapun sanam langsung berbentuk dia. Langsung berbentuk. Patung-patung dan lain-lainnya. Baik. Cuman terkadang dalam Al-Quran sanam itu kalian dinamakan juga dengan al-wasan. Sebenarnya dalam surah Al-Ankabut ayat 17 tentang kisah Nabi Ibrahim, "Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka." Tidak ada yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala kecuali awsan. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, tidak ada yang kalian sembah kecuali awsan. Sementara dalam ayat ini dikatakan, "Wajibnubni wa baniya an na'budal asnam." Ini menunjukkan asnam di zaman Nabi Ibrahim itu pula wasan. Dan namakan dia wasan. Jadi kadang wasan dan sanam nama asnam dan al-wasan ini sama. Nah, itu sama. Dan Allah mungkin bisa masuk dalam kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau sanam disebutkan sendirian, maka masuk juga wasan di dalamnya. Tapi kalau wasan disebutkan sendirian, maka masuk juga sanam di dalamnya. Masuk. Tergabung di dalamnya. Sebagaimana Islam kalau disebutkan sendirian, masuk juga iman di dalamnya. Kalau iman disebutkan sendirian, masuk juga Islam di dalamnya. Ini masuk dalam kaidah itu. Tapi ala kulli hal, asnam maupun al-wasan ini ditlakkan untuk semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Nah, yang dikatakan di sini, "Wajinubni wa bani an na'budal asnam." Dan jauhkanlah saya dan keturunanku dari menyembah berhala. Nah. Ada air sini? Ada. Oke, itu dulu. Apa jelas? Bagaimana sikap kita terhadap karikatur yang menajaskan Rasulullah? Sikap kita, yang namanya kemungkaran ya diingkari. Diingkari, cuman pengingkaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan atau kewajiban tiap-tiap orang. Kalau kewajibannya mengingkari hanya sekedar dengan hati, maka hati, tidak usah dengan lisan. Kalau kemampuan dia bisa dengan lisan, maka lisan. Nah, ini yang pertama kali membenci hal tersebut dan menganggap sebagai kemungkaran dan diingkar dengan hati. Membenci dan mengingkari perbuatan tersebut. Ini yang pertama. Adapun lisan, maka bisa ditempuh dengan cara menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan yang mungkar. Nah, perbuatan yang mungkar dan menjelaskan kepada manusia bahwa itu adalah termasuk sejelas-jelas perbuatan. Inna syaddun nasi adzaban yaumil qiyamah alladzina yudahiruna khalqallah. Sungguhnya manusia yang paling berat siksa pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai makhluk Allah. Ya, ini dia menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Nah, atau dia mengirim seperti dari pertanyaan nomor 2 ini, dia menasihati misalnya kepada pemerintah apa yang diambil langkah, cuma langkahnya adalah langkah-langkah yang syar'i. Nah, langkah-langkah yang syar'i. Dapat. Adapun tentang perbuatan, tidak ada yang bisa mengambil perbuatan kecuali pemerintah. Karena walaupun juga kaum muslimin di negeri ini di bawah pemerintah, maka batil termasuk perbuatan khawarij, orang-orang sekarang yang datang menyerbu gedung kedutaan Denmark misalnya, ke Norwegia, membakar dan lain-lainnya. Ini adalah perbuatan warisan dari orang-orang Yahudi Syiah. Orang seperti ini. Orang-orang khawarij. Tidak ada. Nah, kamu tidak akan tuntut pada hari kiamat tentang masa itu. Kenapa kamu tidak sanggup untuk merubah dengan kemungkaran? Apa merubah dengan tangan? Tangan merubah kemungkaran dengan tangan adalah hak pemerintah. Kalau pemerintah tidak merubah, maka kamu tugasmu adalah dengan hati ataupun dengan lisan. Apakah dibolehkan mengirim SMS kepada presiden agar memboikot undang-undang tentang pornografi? Memboikot Denmark. Tentang mengirim SMS kepada presiden tidak masalah, termasuk nasihat pada ulatul amr. Bahkan ini sebaik-baik nasihat. Ad-dinu nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat diantaranya la'immatil muslimin, kepada imam-imam pemimpin kaum muslimin. Nah, sekarang dilihat tentang apa isi SMS-nya, tinggal itu. Undang-undang tentang pornografi. Ini ada satu kemungkaran, bagus kalau dikirimkan seperti itu. Ada tentang memboikot barang-barang Denmark, ini adalah perkara yang tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW
Bagaimana kafirnya orang Yahudi? Mau di Madinah ketika itu, tapi tetap beliau bermuamalah dengan orang Yahudi. Beliau kadang diundang makan, beliau datang makan. Oleh orang Yahudi. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya perbuatan memboikot barang-barang seperti ini adalah warisan dari orang Syiah. Nah, kalau mereka tidak mau minum dari sumurnya yang dibuat oleh Yazid bin Muawiyah Syah begitu. Orang Syiah keturunannya Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu ada yang memerintah bikin sumur untuk masyarakat. Orang Syiah memberikan bantuan jangan ada yang minum dari situ. Nah, ini asal dari pemboikotan itu. Yang diwarisi oleh orang Khawarij dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Maka boikot seperti itu adalah perkara yang tidak sepantasnya dilaksanakan, kecuali memang kalau pemerintah yang memberikan perintah atau menurunkan surat ketentuan seperti itu, maka ditaati pemerintahan dalam hal tersebut dan mereka yang menanggung pelanggaran-pelanggaran padanya. Nah, jadi semua dikembalikan pada pemerintah. Saya pernah berkata pada teman saya, masuklah kamu mengajar TPA, karena hanya kamu saja yang bisa diharap untuk membantu yang lainnya mengajar santri. Apakah perkataan di atas adalah perkataan kesyirikan? Tentang tergantung dengan keyakinan, dan saya rasa mungkin atau sebagai seorang muslim hendaknya dia menghindari perkataan-perkataan seperti ini. Apalagi dikatakan kamu saja. Saja ini kalimat tidak hafar, kekhususan. Ayat pengkhususan. Sehingga kalau secara umum artinya siapapun juga termasuk Allah kan tidak ada. Nah, maka walaupun mungkin jelas dia tidak inginkan hal tersebut, cuman hendaknya seorang muslim beradab dengan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dalam masalah lafaz. Maka nanti akan ada dalam kitab tauhid penjelasan tentang syirkul lafzi, kesyirikan dalam masalah lafaz. Walaupun dia tidak niatkan, dia tidak inginkan mananya, tapi syirik dalam lafaz dijauhi. Dan tentang ucapan ini insyaallah tidak sampai dalam taraf kesyirikan, cuman hendaknya dijauhi kalimat-kalimat yang seperti ini. Nah, dia mengatakan saya bertolong kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada engkau agar engkau bisa membantu dan seterusnya. Apakah ada hadis yang melarang minum dari cerek atau botol secara langsung? Tidak menggunakan. Saya tidak ingat ada hadis dalam riwayat Al-Bukhari Rasulullah SAW pernah minum langsung dari cerek. Ketika beliau bangun qiyamul lail, beliau minum terlebih dahulu dari cerek, kemudian beliau berwudu dan seterusnya. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa ketika Nuh didustakan oleh kaumnya, maka sungguh mereka kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Hikmah apa yang terkandung di dalamnya? Padahal Nuh merupakan rasul Allah yang pertama di atas muka bumi ini. Sudah kita jelaskan di penjelasan di ayat yang kedua dalam kitab tauhid ini, bahwasanya hikmahnya karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul. Makanya kapan satu rasul didustai, sama saja kalau dia mendustakan seluruh rasul. Ada orang beriman kepada Nabi Musa, kalau mengingkari Nabi Muhammad sama kalau dia mengingkari Nabi Musa. Dan seterusnya. Lantas seluruh rasul diingkari. Apakah termasuk syirik jika dalam salat kita teringat satu hal atau orang tanpa disadari? Bagaimana cara untuk mencegahnya? Ini tidak termasuk kesyirikan, hanya was-was syaitan, dan hendaknya seorang muslim berusaha untuk mencegah. Sebelum salat dia usahakan berkonsentrasi, dan di antara hikmah kata para ulama hikmah salat qabliyah itu sunnah qabliyah duhur, sebelah qabliyah. Makanya hampir seluruh salat itu ada salat qabliyahnya. Seluruhnya ada salat qabliyahnya. Itu di antara hikmahnya agar di saat qabliyah itu terputus sudah semua pikiran-pikiran sebelum salat, sehingga ketika masuk salat waktu salat wajibnya sudah bersih pikiran. Nah, dan jangan terlalu banyak melihat perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, terlalu mengobrol mata ke sana kemari, ini juga menjadi sebab terlekatnya seorang dalam salat. Baik. Itu. Subhanallah, hamdik, la ilaha illallah, wa atubu ilaik.